kalau sebagian daripada menguji kesabaran kita, bagaimana bisa berkhidmah dengan guru, itu berkah. Tetapi kesemuanya itu harus dilakukan secara wajar, jangan gulwun, berlebihan. Karena dalam kondisi apapun, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik umur perkara itu yang sedang-sedang saja. Jangan sampai berlebihan. Jangan sampai berlebih-lebihan. Karena dalam kondisi apapun, sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Kan di tradisi pesantren itu banyak, Mas Herli, yang kiai-kiai yang marah itu kalau santri menghormat di depan guru itu sampai melebihi rukuk, itu nggak boleh. Jadi sampai seperti orang rukuk sholat, hormat pada guru sampai melebihi posisi rukuk, itu nggak boleh, Mas. Kan tidak sedikit sekarang ini yang saya sampai istighfar itu, tradisi pesantren, dalam tradisi pesantren di lingkungan NU, sebenarnya itu tidak boleh mengkafirkan orang, mendajalkan orang, melaknatullahkan orang, nggak boleh. Karena ketika kita melaknatullah itu berarti mengkafirkan, karena orang kafir itu kan orang yang dilaknat Allah. Kita menganggap orang lain dilaknat Allah itu sama halnya kita menganggap kafir orang itu sebenarnya. Tapi kalau misalkan hubungannya antar manusia dengan Tuhan itu imanen pribadi, maka itu tuh tidak menguntungkan sekelompok orang. Maka kemudian dalam panggung sejarah itu ada orang yang mencoba untuk menciptakan agama, yang agama itu harus ada maklarnya. Misal, dalam Islam, manusia dengan Tuhan bisa langsung terkoneksi. Tapi kemudian muncul sebuah kelompok atau sebuah aliran yang kamu tidak bisa dekat dengan Tuhan kecuali lewat bantuan kami. Kamu tuh ahli maksiat, kamu tuh jahat, kamu tuh baca Quran aja masih gak bener, sholat aja masih belum khusyuk. Jadi jalan terdekatnya itu untuk mendapatkan kedekatan dengan Tuhan, sibgoh dari Tuhan, maka lewat jalur kami. Nah, pertanyaan terakhir, ini sebagai pertanyaan kolaboratif yang nanti disampaikan, dijawab oleh Pak Kiai Ubaidillah dan Pak Guru Gembul gitu ya. Sekaligus closing statement dalam podcast kita malam hari ini. Baik, pertanyaannya, jika tradisi pesantren mulai bergeser dan pengaruh Ba'alawi menjadi salah satu faktor, maka bagaimana seharusnya pesantren masa kini menetapkan standar adab, keilmuan, dan otoritas? Dan pesantren tradisional, perannya seperti apa yang dipimpin oleh Kiai Ubed, dan apa peran kritikus seperti pada Pak Guru Gembul? Mungkin Kiai Ubed dulu terlebih dahulu untuk menyampaikan. Monggo Pak Kiai. Baik, terima kasih. Saya ingin menguatkan apa yang disampaikan oleh Guru Gembul dalam teks sebuah harapan itu. Sebenarnya itu bisa kita kutip dari Hikam, karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Di antara tanda-tanda orang itu tergantung pada amal, itu adalah berkurangnya sebuah harapan ketika dia mengalami dosa. Artinya ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya harapan itu untuk terus kepada Allah. Jangan putus harapan kepada Allah. Karena jangankan sesuatu yang sederhana, sesuatu yang dianggap wajib pun kalau kita lakukan, itu jangan karena amal yang diwajibkan itu. Jadi artinya begini, misalnya kita melakukan sholat, itu sholat kita laksanakan sebagai sebuah perintah yang harus kita lakukan. Tapi kita jangan sampai punya satu simpulan atau satu harapan dengan adanya sholat itu nanti akan bisa masuk surga. Dengan adanya zakat itu nanti akan bisa masuk surga. Dengan adanya puasa akan masuk surga. Dengan adanya haji akan masuk surga. Kita nggak boleh seperti itu. Jadi suatu perintah yang diwajibkan Allah, kita laksanakan saja.
tetapi totalitas harapan itu tetap kepada Allah. Jadi amal itu tidak bisa menjanjikan kita, hatta amal yang wajib, yang diwajibkan, tidak bisa menjanjikan kita atas surga itu. Karena surga itu sangat terkait dengan rahmat Allah, neraka itu terkait dengan keadilan Allah. Jadi seluruh perintah-perintah yang diwajibkan dilakukan saja, tapi jangan sampai menjadikan sebagai target pikiran, harapan kita targetkan pada sebuah amal itu. Amal kita lakukan, yang wajib kita lakukan, tapi harapan kita tetap pada Allah, mengharapkan rahmat Allah. Karena yang bisa menjanjikan surga kita adalah rahmat Allah, bukan amalan itu. Itulah mengapa kita tidak boleh tergantung pada amal. Tidak hanya yang, jangankan yang wajib pun tidak boleh, apalagi yang sunnah maksud saya. Itu pentingnya menjaga harapan ini tetap kepada Allah, bukan kepada siapapun selain Allah. Oke. Kemudian tentang target pesantren kita itu sebenarnya sederhana, Mas Sterli. Berkah itu sebenarnya kan terminologi yang sangat ilmiah. Al-barokah itu kan ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Apapun yang kita lakukan, kalau menambah kebaikan itu berkah. Belajar sama guru dan itu menambahkan ilmu kita dan ketakwaan kita, berkah. Kita berdialog dengan guru, berkah. Kita mengambilkan minuman guru untuk kita berikan pada guru, dan itu selalu sebagian daripada menguji kesabaran kita, bagaimana bisa berkhidmah dengan guru, itu berkah. Tetapi kesemuanya itu harus dilakukan secara wajar, jangan gulwun, berlebihan. Karena dalam kondisi apapun, khairul umur awsatuha, sebaik-baik umur perkara itu yang sedang-sedang saja. Jangan sampai berlebihan. Jangan sampai berlebih-lebihan. Karena dalam kondisi apapun, sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Kan di tradisi pesantren itu banyak, Mas Sterli, yang kiai-kiai yang marah itu kalau santri menghormat di hadapan guru itu sampai melebihi rukuk, itu nggak boleh. Jadi sampai seperti orang rukuk sholat, hormat pada guru sampai melebihi posisi rukuk, itu nggak boleh, Mas. Dan dalam posisi apapun masih tetap harus posisi di atas. Nah, itu kalau posisi gurunya berdiri. Tapi kalau posisi gurunya duduk, ya kita ikut duduk, enggak apa-apa. Saya kira wajar. Kalaupun antri, itu saya kira kalau yang di depan duduk, karena gurunya duduk, terus di belakang duduk, itu saya kira dalam konteks antrian, Mas. Saya kira dalam konteks antrian, bukan dalam konteks ngesot. Tetapi memang dalam kondisi apapun, sebenarnya saya marah dengan Trans 7 itu sebenarnya konteksnya itu tidak sesuai antara tempat yang diberitakan, disuarakan secara audio visual itu dengan secara audio, secara suara itu tidak sesuai dengan tempat yang digambarkan itu, Mas. Nah, jadi suaranya itu bernarasi terkait dengan Lirboyo, tapi gambar-gambar itu tidak ada yang di Lirboyo, kecuali beberapa saja misalnya. Ini kan sebenarnya tidak sesuai sebenarnya. Jadi proses jurnalistiknya ini ada sesuatu yang tidak benar. Tetapi demo yang sampai menghalalkan darah dan sebagainya itu memang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Dan itu kelihatannya format FPI yang masuk dalam demo kemarin itu. Format-format. Dan memang harus diakui banyak di lingkungan tradisi pesantren ini yang polanya itu pola-pola yang luar biasa. Kan tidak sedikit sekarang ini yang saya sampai istighfar itu, tradisi pesantren, dalam tradisi pesantren di lingkungan NU, sebenarnya itu tidak boleh mengkafirkan orang, mendajjalkan orang, melaknatullahkan orang, tidak boleh. Karena ketika kita melaknatullah itu berarti mengkafirkan, karena orang kafir itu kan orang yang dilaknat Allah. Kita menganggap orang lain dilaknat Allah itu sama halnya kita menganggap kafir orang itu sebenarnya. Itu sinonim sebenarnya. Si fulan laknatullah itu sama halnya si fulan kafir.
si fulan dajjal itu sebenarnya sama halnya dengan si fulan kafir. Itu sebenarnya dalam tradisi kita nggak boleh. Nah, tetapi banyak kita dengar istilah-istilah yang sangat ekstrim seperti itu, tataruf seperti itu. Makanya memang tidak terlepas dari tradisi Arab. Sudah nggak Padang Jawa nih. Tradisi pesantren ini sudah banyak yang ikut-ikutan menurut saya, jujur saja. Sudah banyak yang keluar dari al-asl subsistem pesantren yang memiliki prinsip etik universal dan prinsip moral tadi itu, dan mempunyai teknik tindakan-tindakan yang sederhana, bersahaja, egaliter, kesetaraan, keadilan itu. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa saya sampai bertahan menjaga tradisi pesantren. Kalau saya nggak menjaga tradisi pesantren, mungkin saya total di perguruan tinggi guru gembul. Sehingga akademik saya ini agak terganggu juga dengan warisan tradisi yang harus saya jaga ini, guru. Tetapi menjadi janggal ketika harus melihat fenomena-fenomena yang agak berlebih-lebihan justru di luar tradisi pesantren. Ceramahnya pada mencaci, ceramahnya. Terus saya juga heran, kiai-kiai dulu kalau ceramah itu tidak menampakkan tampilan-tampilan yang hedonis, pragmatis. Sekarang ini memang ada kritik gus-gusan itu ya ada benarnya juga, karena banyak naik motor di foto, makan mewah di foto, kemudian pokoknya banyak sistem salaman, jabatan tangan antara santri kiai di foto terus di share itu, seolah-olah di situ ada eksploitasi sebuah peristiwa yang memang membuka wacana publik untuk dikritisi. Dan ketika publik mengkritik itu sesuatu yang wajar karena memang jejak digital itu nampak. Tetapi dalam posisi apapun ini juga harus menjadi introspeksi muhasabah bagi beberapa komunitas pesantren yang sangat hedonis, pragmatis, konsumeris, yang menampakkan glamorisme dan lain sebagainya itu. Dan itu fenomena nyata di sosial media kita, yang gus-gus itu pamer mobil, pamer makan enak, terus mau naik pesawat di bandara di foto terus di share, terus kedatangannya disambut dengan penuh glamorisme dan lain sebagainya. Ini kan fenomena yang memang sebenarnya mengundang orang lain untuk beranalisis, dan itu wajar ketika ada sosok guru gembul yang menganalisis itu gitu. Dan fenomena-fenomena yang memang harus dikritik untuk muhasabah kita semua, karena manusia tetap manusia. Dari nafsul amarah untuk bertransformasi menuju lawamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, sofiyah, bakiyah itu tidak mudah. Kalau masih dalam nafsul amarah bisu, kalau nggak dikritisi, nggak dikawal, nggak diawasi, itu ada kecenderungan yang memang agak melalaikan prinsip-prinsip etik universal sebagai hukum asal dari subsistem pesantren itu tadi, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, baik. Kita ke Guru Gembul sebagai penutup pada podcast kita malam ini untuk menanggapi dari tadi yang disampaikan oleh Kak Ubed. Mangga, Pak Guru. Saya merasa terhormat untuk mendengar uraian dari Pak Ubaid, sehingga saya tidak banyak akan menyampaikan tanggapan, tapi saya akan langsung menjawab pertanyaan Akang tadi itu. Sebagai kritikus itu bagaimana, apa kira-kira yang memang harus dibenahi tentang pesantren itu. Jadi sekali lagi seperti yang saya jelaskan di awal itu, pesantren-pesantren Persis sekarang itu sama sekali tidak terdampak dan tidak mengeluh dan tidak menjadi bagian dari polemik terkait dengan polemik pesantren ini.
orang pesantren-pesantren Wahabi juga tidak, pesantren Muhammadiyah juga tidak. Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka tuh sudah punya kurikulum dari awal sampai akhir, dan dimanapun misalkan ya, dimanapun pesantren Muhammadiyah itu berada, dimanapun pesantren Wahabi itu berada, mereka tuh sudah ada dalam satu pakem yang sama. Nah, kalau yang yang NU itu terlalu berwarna, terlalu beragam dan berbeda-beda. Bisa kita ambil contoh misalkan Gus Samsudin yang dulu perdukunan itu, yang sempat di dalam tanda kutip ya dipermalukan oleh pesulap merah. Gus Samsudin itu kan juga ngakunya NU, ngakunya punya padepokan, punya pesantren, tapi begitu. Kemudian lihat yang Mama Gufron, itu juga ternyata mengakunya NU. Kemudian yang saya kemarin berjumpa, di pesantren NU yang asli itu gak ada sampai ngesot-ngesot itu dari yang lain. Nah, jadi NU tuh terlalu beragam, terlalu berbeda gitu. Ada yang pesantren yang, saya mohon maaf, ketika santri-santrinya itu punya penyakit kulit, mereka justru bangga dengan itu. Ada pesantren NU yang justru mengkritik keras. Kenapa yang seperti itu? Kan kesehatan dan kebersihan itu adalah bagian dari ibadah yang khusyuk. Kalau misalkan sampai kudisan kayak gitu, ibadahnya gimana mau khusyuk dan lain sebagainya. Jadi beragam, luar biasa berbeda-beda. Makanya ini kritik ini tuh bukan untuk ditanggapi dengan caci maki, bukan. Tapi bisa, saya pikir NU juga punya standar tertentu tentang pesantren itu bagaimana, punya standar tertentu kalau santri-santri itu adabnya seperti apa, punya standar tertentu misalkan terkait dengan uang yang beredar di sana itu juga seperti apa, atau sumber daya seperti apa dan sebagainya. Itu saya pikir sesuatu yang harus, makanya saya sempat mengkritik kemarin Pak Menteri Agama, tetapi kita apresiasi ketika Pak Menteri mau bikin Ditjen, yang Ditjen pesantren itu. Kalau memang ada yang seperti itu diapresiasi, dengan harapan bahwa khususnya pesantren-pesantren NU itu punya standar yang pasti. Karena kemarin saya misalkan diajak berdiskusi, diajak berdebat dengan seorang santri, saya minta data sederhana berapa banyak jumlah santri yang lulus dan bekerja pada profesi tertentu. Misalkan santri yang lulus jadi dai, santri yang jadi pilot, jadi dokter dan sebagainya, itu harus ada datanya. Kenapa harus ada datanya itu? Ya agar ada standar yang bisa kita ketahui dan bisa dievaluasi. Kalau selama ini pesantren itu kurikulumnya tidak kita ketahui bagaimana, kemudian sistem belajarnya tidak kita ketahui, landasan berpikirnya bagaimana dan sebagainya, ya pada akhirnya akan menuai kritik yang kuat dari masyarakat. Jadi ini kritiknya sebenarnya bukan dari saya, tapi dari masyarakat. Jadi kalau misalkan ada yang mencaci maki argumentasi saya, itu masyarakat tuh memang seperti itu mengatakannya. Justru yang dibutuhkan itu sebenarnya bukan serangan balik pada para pengkritik, tetapi memberikan klarifikasi dan penjelasan tentang bagaimana sebenarnya pesantren itu ada dan berkembang. Dan karena itulah maka tuntutan dari masyarakat sekarang itu adalah bikin standar kriteria yang pasti dan jelas tentang pembelajaran. Begitu. Jadi itu saja sih. Jadi sekali lagi buat semua orang warga negara Indonesia, khususnya kaum Nahdliyin dan sebagainya, dialog-dialog semacam ini adalah dialog yang lumrah dan umum terjadi di perkumpulan orang-orang NU, sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil apa, mereka itu terbiasa untuk berdiskusi seperti ini. Lalu tiba-tiba ada perbedaan pendapat yang kemudian mengeluarkan fatwa halal darahnya, dan kemudian fatwa, dalam tanda kutip fatwa ya, fatwa halal darahnya itu juga kemudian dibenarkan, ditolerir dan dijustifikasi, dilegitimasi oleh wakil sekjen PBNU yang mengatakan bahwa kemarahan dan ancaman yang seperti itu adalah wajar. Waduh, itu tidak wajar. Orang NU yang sungguhan itu adalah orang yang begadang sampai jam 2 malam sambil ngerokok, ngudut, ngobrolin, kadang-kadang juga ngata-ngatain orang NU yang lain, kadang-kadang juga ngejelekin PBNU, tapi mereka tetap ada setia di sana. Ya, saya tuh kan sering ngobrol dengan orang-orang NU dan mereka itu terbiasa terbuka seperti itu. Makanya saya heran
Kenapa kata-kata yang biasanya diucapkan oleh ISIS, kata-kata yang diucapkan oleh jaringan JI, itu justru malah kata-kata yang sekarang diungkapkan oleh FPI, justru dikatakan oleh orang-orang NU. Jadi saya khawatir seberapa dalam sebenarnya pengaruh Ba'alawi yang jelek-jelek saja itu terhadap NU. Tapi ya kita berdoa sama-sama dan kita berjuang sama-sama dari dalam dan dari luar untuk memperbaiki pesantren, memperbaiki Nahdlatul Ulama. Karena bagaimanapun Indonesia tidak mungkin memiliki sejarah seperti yang kita kenal sekarang tanpa kehadiran pesantren, tanpa kehadiran PBNU, tanpa kehadiran kiai-kiai. Jadi kita sama-sama berjuang dan mendoakannya. Baik, kesimpulan pada podcast kita malam ini. Bisa nambah? Ya, monggo. Monggo Pak. Bisa ya, monggo Pak Kiai. Pendek saja Mas. Sebenarnya Guru Gembul itu tidak segala Menteri Agama Mas. Menteri Agama lah menutup pesantren, 26 pesantren ditutup itu. Guru Gembul itu biasa-biasa. Iya. Menteri Agama lebih galak lagi masalah Mas. Oke, gitu aja Mas, terima kasih. Iya, baik. Kritik tanpa adab memang bising teman-teman ya, tapi adab tanpa nalar pun membisu. Apa yang dikritik oleh Guru Gembul itu membangun ya, artinya untuk memperbaiki seluruhnya, sama-sama juga introspeksi. Dan seperti juga Guru Gembul sesuaikan dengan apa yang disampaikan di podcast di channel lain juga belum kapok untuk mengkritisi. Artinya dalam hal ini adalah untuk kecintaan Guru Gembul ini untuk memperbaiki dan mau untuk merubah apa yang salah, apa yang kurang ya kita akan perbaiki ke depan. Nah di antara dua itu ada ruang sunyi tempat kita belajar bahwa mencintai pesantren tidak selalu berarti diam dan mengkritik pesantren tidak selalu berarti membenci. Nah, di balik itu semua, pergeseran wajah pesantren hari ini ada pengaruh-pengaruh besar. Salah satu faktornya dari spiritualitas Ba'alawi hingga modalitas yang tak terbendung. Tapi pertanyaannya, bukan siapa yang mempengaruhi, melainkan apakah roh pesantren masih setia pada ilmu dan kejujuran, bukan sekedar simbol dan nasab. Malam ini bukan akhir dari perdebatan, melainkan awal dari pertemuan dua cara berpikir yang sama-sama ingin membangun Indonesia yang berilmu, beradab dan berani berpikir jernih di tengah riuh simbol. Karena dialog adalah jalan pulang bagi akal dan iman. Baik, terima kasih Guru Gembul yang sudah berkenan hadir di channel saya yang sangat sederhana ini Pak Guru Gembul ya. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya dan terima kasih kepada Ubed yang sudah mendampingi juga untuk berdiskusi dengan Guru Gembul membahas hal seperti ini. Nah, tentunya tetap tonton di channel Papa Zal Entertainment dan juga ada di Gembulikum dan Guru Gembul yang podcast kita pada malam hari ini berkolaborasi dengan dua channel milik Guru Gembul. Baik, terima kasih teman-teman. Kita akan kembali lagi di The Podcast Warungan di episode berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.